Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang membahas penerapan bisnis intelligence dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jurnal yang saya pilih berjudul A Goal Oriented Business Intelligence Support Decision Making Methodology. Jurnal ini menarik untuk dibahas karena tidak hanya melihat bisnis intelligence sebagai teknologi, tetapi juga membahas bagaimana bisnis intelligence dapat dihubungkan dengan tujuan organisasi, indikator kinerja, proses bisnis, dan pengambilan keputusan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas identitas jurnal, latar belakang penelitian, konsep bisnis intelligence yang digunakan, hasil penelitian, relevansinya bagi perusahaan dan UMKM di Indonesia, serta refleksi pribadi mengenai pentingnya bisnis intelligence dalam pengambilan keputusan manajerial. Jurnal yang saya analisis berjudul A Goal Oriented Business Intelligence Supported Decision Making Methodology. Jurnal ini ditulis oleh Ali Reza Furshahid, Imam Johari, Gregory Richards, Daniel Amiot, dan Okaide S. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2014 dalam jurnal Decision Analytics, volume pertama, dengan artikel nomor 9 dan halaman 1-36. Sumber jurnal yang saya gunakan adalah Springer Link. Secara umum, jurnal ini berfokus pada pengembangan suatu metodologi pengambilan keputusan yang didukung oleh Business Intelligence atau BI. Hal yang menjadi pembeda adalah pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan berorientasi pada tujuan atau goal-oriented approach. Artinya, pengguna BI tidak hanya dimulai dari pertanyaan mengenai data apa yang tersedia, tetapi dimulai dari apa tujuan organisasi, bagaimana tujuan tersebut dapat diukur, proses bisnis apa yang mendukungnya, dan informasi apa yang dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan. Menurut saya, pendekatan ini cukup menarik karena menempatkan BI sebagai bagian dari proses manajemen, bukan hanya sebagai alat teknologi informasi. Latar belakang utama penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan organisasi memiliki volume data yang semakin besar. Namun, permasalahannya adalah banyaknya data tidak secara otomatis membuat kualitas keputusan menjadi lebih baik. Organisasi dapat memiliki banyak data, tetapi apabila data tersebut tidak relevan dengan kebutuhan manajemen atau tidak dapat dikaitkan dengan tujuan organisasi, maka data tersebut belum tentu memberikan nilai. Penelitian ini juga melihat bahwa dalam praktiknya masih terdapat keputusan organisasi yang dibuat berdasarkan pengalaman dan intuisi manajer. Pengalaman tentunya tetap penting, tetapi apabila keputusan strategis hanya mengandalkan intuisi tanpa dukungan data yang memadai, maka terdapat risiko terjadinya kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antara data operasional dengan tujuan strategis organisasi. Misalnya, perusahaan memiliki data penjualan, data pelanggan, dan data persediaan, tetapi belum tentu mengetahui bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah strategi perusahaan sudah berjalan sesuai tujuan. Karena itu, business intelligence menjadi penting. BI dapat membantu organisasi mengolah data menjadi informasi yang relevan dan kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, fokus penelitian ini bukan sekedar bagaimana mengumpulkan data, tetapi bagaimana memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan benar-benar berkaitan dengan tujuan organisasi.
Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah business intelligence yang dikombinasikan dengan pendekatan goal-oriented modeling. Secara sederhana, kerangka penelitian dapat dipahami sebagai hubungan antara tujuan organisasi, KPI, proses bisnis, data, business intelligence, informasi, dan keputusan manajerial. Prosesnya dimulai dari tujuan organisasi. Setelah tujuan ditentukan, organisasi perlu menentukan Key Performance Indicators atau KPI yang dapat digunakan untuk mengukur apakah tujuan tersebut telah tercapai. Selanjutnya, organisasi melihat proses bisnis yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dari proses bisnis tersebut dapat diketahui data apa saja yang akan dibutuhkan. Data kemudian diproses menggunakan business intelligence sehingga menghasilkan informasi yang relevan bagi manajemen. Informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi dan mengevaluasi alternatif keputusan. Dengan pendekatan ini, BI tidak berdiri sendiri. BI menjadi penghubung antara data yang dimiliki organisasi dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Menurut saya, inilah salah satu poin terpenting dari jurnal ini. Teknologi BI akan lebih bermanfaat apabila organisasi sudah memahami tujuan apa yang ingin dicapai dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode Design Science Research. Pendekatan ini berfokus pada perancangan dan pengembangan suatu solusi atau artefak untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Artefak yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah metodologi pengambilan keputusan yang didukung oleh business intelligence. Metodologi tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Kedua, menentukan KPI yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Ketiga adalah melakukan pemodelan proses bisnis untuk memahami aktivitas yang mendukung tujuan organisasi. Setelah itu dilakukan integrasi data dan business intelligence untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan informasi serta berbagai ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi alternatif keputusan yang tersedia. Yang menarik, metodologi ini bersifat iteratif, artinya organisasi dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki tujuan, KPI, kebutuhan data, maupun proses bisnis berdasarkan hasil yang diperoleh. Metodologi tersebut kemudian diuji melalui studi kasus pada perusahaan retail untuk melihat bagaimana pendekatan yang dikembangkan dapat mendukung pengambilan keputusan organisasi. Berdasarkan penelitian, metodologi ini dikembangkan mampu menghubungkan tujuan organisasi dengan informasi yang dihasilkan oleh business intelligence secara lebih efektif. Temuan pertama adalah terbentuknya hubungan yang lebih jelas antara tujuan strategis, KPI, proses bisnis, dan data organisasi. Temuan kedua adalah meningkatnya kemampuan manajemen dalam memantau pencapaian tujuan melalui indikator yang dapat diukur. Temuan ketiga adalah informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan pengambilan keputusan. Hal ini penting karena informasi yang banyak belum tentu berguna apabila tidak sesuai dengan kebutuhan manajer. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Selain itu, terdapat peningkatan transparansi karena keputusan dapat ditelusuri berdasarkan data dan indikator yang digunakan. Insight yang menurut saya paling penting adalah bahwa business intelligence seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai reporting tool,
BI dapat menjadi decision support tool yang membantu manajemen memahami kondisi bisnis, mengevaluasi kinerja, dan menentukan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, nilai BI bukan hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan dashboard atau laporan, tetapi pada bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mencari tujuan organisasi. Hasil penelitian ini memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan kondisi perusahaan dan UMKM di Indonesia, terutama karena semakin banyak bisnis yang melakukan transformasi digital. Untuk UMKM, penerapan business intelligence sebenarnya tidak harus selalu menggunakan sistem yang kompleks. Misalnya, sebuah toko dapat mengumpulkan data transaksi penjualan berdasarkan produk, waktu, jumlah penjualan, dan pelanggan. Data tersebut kemudian dapat dianalisis untuk mengetahui produk mana yang paling laku, kapan periode penjualan tertinggi, produk mana yang kurang diminati, dan berapa jumlah persediaan yang sebaiknya disediakan. Sebagai contoh, apabila data BI menunjukkan bahwa produk tertentu mengalami peningkatan permintaan secara konsisten setiap akhir bulan, maka pemilik usaha dapat meningkatkan persediaan sebelum periode berikutnya. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan pola data, bukan hanya perkiraan. BI juga dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat. Sementara itu, perusahaan besar dapat memanfaatkan BI untuk perencanaan strategis, pengendalian kinerja, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Jadi, konsep yang dikembangkan dalam jurnal ini dapat diterapkan dalam berbagai skala organisasi selama organisasi memiliki tujuan yang jelas, data yang dapat digunakan, dan kemampuan untuk mengolah informasi menjadi dasar keputusan. Sebagai kesimpulan, jurnal ini menunjukkan bahwa business intelligence akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila diintegrasikan dengan tujuan strategis organisasi. Tujuan organisasi, KPI, proses bisnis, dan data perlu memiliki hubungan yang jelas sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajerial. Menurut saya, organisasi yang mampu menghubungkan data, informasi, KPI, dan tujuan strategis akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan secara efektif dan berkelanjutan. Demikian presentasi mengenai analisis jurnal Goal Oriented Business Intelligence Supported Decision Making Methodology. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa business intelligence memiliki peran penting dalam membantu organisasi mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana business intelligence dapat diterapkan secara lebih strategis dan bagaimana konsep tersebut dapat relevan bagi perusahaan maupun UMKM di Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam.